Kepada yang terhormat Ibu Pustika Ayuning Puri, SEMSIM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Investasi, perkenalkan Bu, nama saya Bella Crescentia Sebayang dari kelas MJ703. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya, analisis saya pribadi terhadap jurnal portofolio dengan metode CAPM dan Markowitz. Apa yang melatar belakangi laporan jurnal yang saya pilih, yaitu yang pertama, estimasi return suatu sekuritas dengan baik dan mudah memerlukan suatu model estimasi. Capital Assets Pricing Model atau yang biasa disingkat dengan CAPM merupakan salah satu teori yang mencoba menjelaskan bagaimana suatu aktiva ditentukan harganya oleh pasar atau menentukan tingkat keuntungan yang dipandang layak untuk investasi saham. Indeks LQ45 adalah kumpulan 45 saham dengan transaksi komersial terbesar di Bursa Efek Indonesia. Saham ini juga disebut sebagai saham blue chip. Saham pada indeks LQ45 harus memenuhi kriteria dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Saham pada LQ45 yang terus-menerus dipantau untuk setiap 6 bulannya, yaitu pada awal Februari dan sampai dengan Agustus. Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor tidak selalu sesuai dengan tingkat pengembalian aktual yang akan diperoleh. Sedangkan untuk meminimalkan risiko pada tingkat imbalan hasil yang akan dikehendaki dalam berinvestasi saham dapat dilakukan dengan cara diversifikasi atau menanamkan dana ke lebih dari satu jenis surat berharga. Dalam hal ini berbentuk portofolio. Rumusan masalah. Apa isu utama yang ingin dipecahkan? Rumusan masalah yaitu mengingat pentingnya melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil return yang diharapkan pada masing-masing saham, bagaimana memilih saham terbaik dengan kriteria coefficient of variation atau yang disingkat dengan CV minimum, bagaimana mendapatkan komposisi portofolio saham yang optimal, dan manakah saham yang paling menguntungkan untuk berinvestasi oleh para investor. Tujuan penelitian. Apa yang ingin dicapai oleh penelitian ini? Teori portofolio Markowitz adalah teori yang memperkenalkan cara untuk menyusun portofolio investasi yang optimal, mengumpulkan dari semua sekuritas dan dianalisis mana yang paling optimal dengan mempertimbangkan risiko dan return yang diharapkan. CAPM digunakan untuk memperkirakan tingkat pengendalian para investor. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hasil yang diharapkan dan memilih saham terbaik untuk mendapatkan komposisi portofolio yang optimal dan menguntungkan untuk berinvestasi, serta mengetahui hasil yang akan diharapkan oleh investor. Metodologi. Bagaimana penelitian ini dilakukan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode CAPM dan teori portofolio Markowitz, di mana data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data LQ45, harga saham, tingkat tersedia bursa efek, SBI, dan website. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode CAPM dan portofolio Markowitz. Hasil penelitian. Apa yang ditemukan dalam penelitian ini? Penelitian ini menunjukkan pemilihan 5 saham yang paling menguntungkan bagi investor, yaitu saham UNTR, SMCB, ASII, INDF, dan BBRI. Dan bagi perusahaan, isu saham harus berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat dan pasar modal untuk menarik lebih banyak investor. Kesimpulan dan implikasi. Implikasi khususnya bagi investor yang membeli saham di pasar sekunder melalui broker, 5 saham yang paling menguntungkan tersebut dapat dijadikan suatu pilihan alternatif untuk berinvestasi saham. Sedangkan untuk perusahaan yang mengeluarkan saham agar return sahamnya baik sehingga diminati oleh investor, terdapat beberapa cara. Di antaranya yaitu dengan melakukan banyak interaksi dengan masyarakat,
mengandalkan pasar modal dengan mengadakan public expose dan perusahaan harus terbuka. Yang selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan analisis CAPM, return yang diharapkan pada masing-masing 19 saham memiliki nilai di bawah return yang diperoleh dari masing-masing saham-saham tersebut. Hal ini berarti 19 saham tersebut memiliki harga yang murah. Berdasarkan peringkat coefficient of variation, terpilih 10 saham, yaitu UNTR, SMCB, ASII, INDF, BBRI, BBCA, BMRI, MEDC, INCO, dan BDMN. Berdasarkan analisis CAPM dan portofolio Markowitz yang telah dilakukan, maka saham yang paling menguntungkan untuk berinvestasi adalah saham UNTR, SMCB, ASII, INDF, dan BBRI. Saya akan menganalisis secara kritis jurnal yang dibuat tersebut. Pembahasan pembahasan pada jurnal ini meliputi yang pertama, apakah tujuan penelitian jelas dan relevan? Ya, tujuan penelitian jelas dan relevan karena menurut saya penelitian dapat menemukan hasil komposisi portofolio yang menguntungkan bagi investor. Yang kedua, apakah metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan? Jawaban saya ya. Metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan karena menggunakan metode CAPM dan portofolio Markowitz. Yang ketiga, apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Jawaban saya ya. Hasil perhitungan dari CAPM terlihat bahwa expected return, harapan yang diekspektasikan akan dikembalikan, ternyata harapannya lebih tinggi dari kenyataan. Artinya, kenyataan yang diperoleh lebih kecil dari expected return, maka dikatakan undervalued atau kurang optimal. Yang keempat, apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian? Menurut saya, periode pengamatan dilakukan dalam rentang waktu selama 4 periode berturut-turut. Pengamatan rentang waktu ini didasarkan pertimbangan kondisi makroekonomi Indonesia relatif yang menunjukkan kondisi yang lebih stabil. Jadi menurut saya, alangkah lebih baiknya diambil dalam rentang waktu yang lebih lama. Bagaimana artikel ini berkontribusi pada bidang keilmuan? Menurut saya, artikel ini sangat berkontribusi dalam keilmuan, khususnya di manajemen investasi, karena dapat membantu memberikan pandangan dan cara perhitungan untuk menentukan estimasi return suatu sekuritas dengan baik dan mudah, serta membantu para investor dalam menilai saham-saham yang akan mereka beli. Yang keenam, apakah ada saran untuk penelitian lanjutan? Menurut saya, untuk mengetahui tingkat keuntungan dan tingkat risiko saham yang akan diterima, investor harusnya melakukan perhitungan berdasarkan historis yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu data harga saham dan dividen. Sebaiknya melakukan penelitian terhadap kinerja portofolio saham, terutama risiko dan tingkat keuntungan saham yang akan diperoleh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi UAS saya kali ini. Sebelumnya saya memohon maaf Bu atas keterlambatan saya dalam mengirimkan tugas. Mohon agar dapat diterima Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu.